Alhamdulillah ya Allah, hamba masih diberi kesempatan untuk beribadah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mas Nur, ya, aneh jadi tinggal di kampung ya. Kampungnya mana, Mas? Brebes bang, Mas Nur. Tuh, banyak ini dong, banyak bawang ya. Nah, iya, saya coba itu. Aduh, boleh bagi-bagi tuh bang. Aneh kalau dengar ajan begini, seakan tuh kayak inget di kampung, kayak pengen balik lagi ke kampung. Jauh Brebes tuh bukannya? Lah jauh, lumayan. Mas, udah maghrib nih. Ayo kita wudhu dulu. Lah yuk, oke. Wudhu bang. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala. Mas, kalau masuk musola pakai adab ya, jangan selanang-selonong boy aja. Emang nih Pak DKM, emang nih orang nih kalau tiap hari kalau saya perhatiin kagak bener. Tuh, akhirnya kan jadi rame. Ya, tidur lagi ya. Udah dewasa, udah pernah belajar ngaji, tapi masih aja adabnya nggak dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bareng sholat. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada apa ini? Ini Pak Kiai, tadi ada jamaah masuk rasa kusuk. Jadi ya menurut saya sih kurang adab begitu Kiai. Ya, mohon penjelasannya Kiai. Jadi kalau kita masuk rumah Allah, musola atau masjid itu kudu ada etikanya. Jadi kalau kita Nabi ajarin sama umat itu kalau masuk rumah Allah, pas masuk itu Nabi nyontoin kaki kanan masuk dibarengi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan segala pintu-pintu rahmat untukku. Tuh. Kemudian sebelum duduk Nabi ngajarin lagi sholat tahiyatul masjid. Jadi jangan langsung duduk nih. Karena Nabi ngajarin setiap kita masuk ke rumah Allah, Nabi sangat menganjurkan sholat tahiyatul masjid. Apa sih itu tahiyatul masjid? Tahiyat artinya penghormatan masjid rumah Allah yang bakal kita untuk tempat sujud. Itu Nabi ajarin. Nah begitu habis sholat, begitu salam, pas salam niat dalam hati. Niatnya gimana? Ya Allah, saya niat iktikaf sunnah karena Allah. Nah, ada nggak bahasa Arab nih? Ada. Cuma daripada ribet-ribet, daripada ribet nih, yang gampang aja ya Allah. Saya berdiam diri iktikaf
sunnah karenamu ya Allah. Nah, baru deh kita mau zikir, mau sholawat, mau apa gitu. Nah, itu diantara etika yang orang jarang tahu. Hal sepele itu terkadang itu menyebabkan kita itu jadi kurang tawadunya terhadap tempat-tempat yang disucikan Allah dan Rasulnya. Kalau selarang selonong itu udah nggak bagus. Nah, kalau tahu begini, tolong jamaah semua biasain. Apa sebab? Kok salam juga, doa juga? Karena setiap rumah Allah itu di pintu-pintunya, kata Nabi itu, ada malaikat-malaikat yang ngedoain. Maka kita begitu masuk, doanya tuh Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Di pintu-pintu masjid, musola, itu begitu kita doa itu, malaikat mengaminkan, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Doa malaikat kira-kira diijabah nggak? Oh, diijabah banget. Makanya kita kudu tertib, kemudian sholat, sunah tahiyat, tertib. Nah, itikaf, doa deh. Apa yang kita minta doa? Bebas. Habis sholat, yang paling afdal kita doain orang tua kita. Allahumma ighfirli dzunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian Nabi ajarin lagi tuh doanya. Walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyi minhum wal amwat. Kata Nabi, siapa saja di antara kalian yang memintakan ampun untuk kaum mukminin, kaum mukminat, maka kata Nabi, kataballahu lahu hasanatun fi mu'minin wal mu'minat. Setiap satu orang mukmin kita doain bareng-bareng kena semua, itu setiap mukmin kita mendapatkan 10 kebaikan, kata Nabi. Coba kalau umpama ada berpuluh-puluh juta, ya Allah. Gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali, masuk rumah Allah, saya mohon tertib dan harus tahu ilmunya, enggak sembarangan. Gitu, Bang Iwan. Alhamdulillah, terima kasih Kiai atas pencerahannya. Sama. Tuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Kan tadi tiba-tiba tuh kayaknya ditegur sama seseorang tuh, maaf ya Pak, bukan maksud saya untuk itu. Kayaknya tadi saya sholat mengganjel gitu, karena ditegurnya kok saya baru kenal dengan beliau-beliau gitu. Adakah cara yang baik untuk menyampaikan cara penyampaian adab dalam hal menegur orang yang melakukan kurang baik ketika masuk masjid? Begitu Pak Kiai. Mohon maaf nih Pak, Bang ya, karena kan tadi saya ada juga di belakang, saya belum kenal bapak-bapak, tiba-tiba kok kayaknya saya jadi kena ambas gitu. Maaf ADKM, ini orang sering banget saya tegur. Makanya saya jadi kesel, tolong sampaikan ke Pak Kiai. Insya Allah. Kiai, memang ini musola, ya kan bukan berada di lingkungan masyarakat, dan kebetulan kita percayakan kepada Marbot untuk menegur setiap jamaah yang ingin sholat. Ya pada dasarnya mengingatkan aja supaya sopan santun etikanya dipakai. Memang kalau masalah ilmu mah ya kami kurang begitu paham, mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya dari Kiai. Demikian. Dan mohon maaf juga ya Bang, Mas ya, mohon maaf bila mana memang ada kurang berkenan dalam cara menegurnya. Saya selaku DKM di sini juga mewakili Marbot, ya nggak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan mencoba mengkaji lebih dalam lagi tentang etika ketika kita memasuki rumah Allah, baik itu masjid maupun musola. Karena begitu Rasul memperhatikan betul bagaimana kita memuliakan dengan adab kita, dengan tertib untuk memasuki rumah Allah. Maka di saat seseorang hendak memasuki rumah Allah, yang diutamakan yang pertama kali dilakukan adalah
seseorang mulai ingat melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Ketika kaki kanan sudah masuk, maka dibarengi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru berdoa seperti yang Rasul ajarkan. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, hamba mohon bukakanlah semua pintu-pintu rahmatmu. Begitu seseorang sudah masuk di dalam masjid atau musola, kita dianjurkan lagi etikanya sebelum kita duduk di dalam masjid atau musola, sangat dianjurkan kita melaksanakan sholat sunnah yang namanya tahiyatul masjid. Tahiyat artinya penghormatan. Kepada siapa? Kepada tempat sujud kita. Sholatnya 2 rakaat yang diajarkan oleh guru-guru kita. Niatnya usolli sunnatat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Bukan tidak boleh kita tidak sholat, tetapi adab memasuki tempat-tempat rumah Allah yang dimuliakan perlu kita mempunyai nilai kemuliaan diri kita sendiri. Nah, setelah itu selesai sholat, kita sholat tahiyatul masjid, maka kita berdiam diri di dalamnya. Diajarkan lagi tuntunan Rasulullah dengan niat i'tikaf. Di musola, di masjid kita i'tikaf dengan niat, ya Allah, saya niat i'tikaf di masjid ini atau di musola ini sunnah lillahi ta'ala. Seperti itu. Begitu mulianya seseorang ketika menerima dengan bahagia, senang hati, jembar, mengikuti tuntunan pedoman dari Rasulullah SAW, sampai-sampai memasuki masjid saja itu diperhatikan oleh Rasulullah. Masjid bukanlah rumah yang kita keluar masuk tanpa salam, tanpa doa. Maka sangat penting sekali bagi sahabat jamaah, saudara seiman, untuk memperhatikan nilai-nilai yang mungkin kita anggap sepele. Setelah itu kita diam di i'tikaf di dalam masjid, bisa kita baca sholawat sebanyak-banyaknya, kita doa, kemudian kita berikan doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Inilah tuntunan Rasulullah SAW kepada umatnya bagaimana cara atau etika untuk memasuki rumah-rumah Allah. Semoga bermanfaat dan kita termotivasi untuk memperhatikan perkara-perkara yang ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.